Assalamualaikum solih dan solihah. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat belajar meskipun di rumah. Masya Allah. Nah, seperti biasa pada hari Selasa ketemu lagi Ustazah Nur. Kita akan belajar materi sains. Doa pembuka pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Insyaallah hari ini kita mau belajar tentang alat transportasi. Kalau hari Senin kemarin sudah bercerita terkait alat transportasi, pengalamannya masing-masing. Nah, hari ini Ustazah mau jelaskan secara lebih detail lagi, lebih lengkap lagi. Apa sih alat transportasi? Alat transportasi adalah sarana ataupun alat yang memudahkan bagi manusia untuk melakukan aktivitas dengan alat itu, dengan alat transportasi itu, di darat, di laut, dan juga di udara sebagai alat penghubung. Nah, jadi kalau misalkan Ananda mau ke Jakarta, mau kemana saja dengan menggunakan alat transportasi ini, maka akan lebih dimudahkan. Nah, alat transportasi ini sangat bermanfaat bagi kita. Kenapa? Dengan adanya alat transportasi, kita bisa pergi kemana saja. Bisa pergi melalui udara, misalkan alat transportasinya pesawat. Kita akan dimudahkan. Dan kemudian di darat kita bisa mengunjungi nenek kita, mengunjungi saudara kita dengan naik kendaraan darat, yaitu mobil. Nah, alat transportasi ada 3 macam. Pertama, alat transportasi yang ada di darat, apa saja? Ada mobil, ada kereta api, ada bus, ada sepeda motor, ada lainnya. Banyak ya, kalau yang ada di darat banyak. Ada sepeda. Yang kedua, alat transportasi yang ada di udara, pesawat terbang, ada pesawat jet, ada helikopter. Kemudian yang ketiga, ada alat transportasi yang ada di laut. Apa saja? Ada kapal laut, ada kapal feri, ada kalau di sungai ada rakit, ya, ada perahu. Nah, semua itu adalah alat transportasi. Alat transportasi ini ada pengemudinya. Pengemudinya siapa? Nah, pengemudinya namanya kalau yang pesawat, pengemudinya adalah pilot. Nah, siapa yang cita-citanya jadi pilot, maka dia akan mengemudikan pesawat. Sungguh mulia pekerjaan jadi seorang pilot. Kemudian kedua, kereta api. Siapa yang pengemudinya? Yaitu masinis. Yang ketiga, ada yang namanya bus. Siapa yang pengemudinya? Yaitu Pak Sopir. Ada yang ada delman, Pak Kusir pengemudinya. Kemudian ada kapal laut. Siapa pengemudinya? Yaitu nakoda. Nah, luar biasa. Transportasi ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau Ananda yang sering naik alat transportasi sepeda motor, mobil ya, kalau sekolah ke Khairul Ummah. Nah, semua itu adalah alat transportasi. Kemudian alat transportasi ini ada tempat berhentinya. Kalau pesawat, tempat berhentinya ada di bandara. Jadi kalau Ananda ingin pergi ke suatu tempat, misalkan ke Jakarta, biar perjalanannya cepat, maka naik pesawat. Nah, tempat naiknya di bandara, turunnya di bandara. Kemudian kalau di Bandar Lampung, bandaranya ada di Natar. Kemudian kalau yang kereta api, stasiun kereta api. Nah, siapa yang pernah naik kereta api, maka dia akan naik dan turunnya di stasiun kereta api.
yang besar biasanya ada di halte. Nah, semua ini adalah alat transportasi yang ada tempat pemberhentiannya. Kalau kapal laut di mana tempat berhentinya? Di pelabuhan, ya, di pelabuhan. Nah, semua itu alat transportasi dibuat oleh manusia. Nah, tetapi Allah lah yang menciptakan kecerdasan manusia sehingga manusia bisa membuat alat transportasi ini. Bagaimana di dalam firman Allah surah Al-Baqarah 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Surat Al-Baqarah ayat Sadaqallahul azim. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu, kita jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dengan adanya alat transportasi ini bisa memudahkan kita berpergian kemana saja yang ingin kita tuju. Boleh kita pilih. Misalkan mau ke tempat yang jauh, naik pesawat. Mau ke tempat yang lebih dekat, mau naik motor, naik mobil, bisa. Nah, tapi ketika zamannya Rasulullah SAW, ketika belum ada manusia yang belum menemukan alat transportasi, masih menggunakan alat transportasi tradisional. Contohnya onta. Dengan onta Rasulullah berdagang, ya, dari Mekah ke negeri Syam. Rasulullah membawa alat-alat dagangannya melalui dengan menggunakan onta, kemudian kuda, ya, semua itu alat transportasi ketika sebelum ditemukannya manusia membuat alat transportasi seperti sekarang. Maka kita harus bersyukur dengan Allah, dengan banyaknya alat transportasi ini kita bisa mudah melakukan aktivitas kemana saja kita mau pergi, ya. Oleh karena itu jangan lupa berdoa sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah, dan itu bentuk cinta kita kepada Allah. Ketika naik kendaraan kita berdoa. Cukup dari Ustazah cukup sebelum menutup materi sains hari ini, Ustazah pandu dengan membaca doa penutup pelajaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.